puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menolong, melindungi kami. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah, yang cerah Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami, dan terima kasih untuk tubuh yang sehat. Terlebih kami berterima kasih karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami, jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya, untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu melalui Zoom ini. Tuhan kiranya mau berkati setiap multimedia peralatan yang kami gunakan, agar supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Berkati Ibu Pendeta Iren Tete Lepta yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, kiranya apapun yang keluar dari mulutnya berasal daripada-Mu, dan setiap kami anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah ini menerima berkat Tuhan dan senantiasa bersyukur dengan berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Ampuni dan sucikan kami Bapa sehingga kami layak untuk beribadah bersama-sama di sini. Biarlah ibadah kami ini boleh jadi permulaan, pertengahan hingga akhirnya seturut dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dengan adanya PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan pemerintah tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli, maka ibadah pagi ini melalui Zoom meeting. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini walaupun dalam masa pandemi melalui virtual online. Memasuki minggu pertama bulan Juli 2021, kita akan masuk dalam ibadah minggu dengan tema kehadiran Allah memberi kemenangan, pembacaan firman 2 Samuel 17 ayat 25. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita seutuhnya untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersaat teduh. Jemaat, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Keesaan 291A, bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 91 ayat 2b,
yang tertulis demikian, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kidung Keesaan 291a. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang tertulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang tertulis demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri di dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Yesus, puji syukur kami naikkan doa kami kepadamu. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu, mengaku dan akan dosa dan kesalahan kami kepadamu. Bahwa kami seringkali bersalah di dalam tindakan, perkataan, dan perbuatan, dan sikap hati kami, serta kegagalan di dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai dalam menuruti perintah-Mu. Sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Sebagai gereja kami saling mengabaikan perintah-perintah-Mu dengan menutup diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesediaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam Yesus Kristus Juru Selamat sesuai janji-Mu. Amin. Kidung Keesaan 68 bait 1 dan 2. Dari gunung yang
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap orang percaya yang datang kepada Allah, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan hidup menurut firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, demikian sabdanya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Mazmur 60 ayat yang ke-14 yang tertulis demikian. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kidung Keesaan 68 bait yang ketiga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman. Hari dan seluruh
Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang kami imani menyertai kami bersyukur pagi hari ini Tuhan dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami boleh berjumpa secara virtual dalam ibadah minggu pagi ini. Dan kami percaya ini waktu Tuhan bagi kami, untuk kami boleh menyatukan hati kami datang mensyukuri segala perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami rindu untuk terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami imani bahwa firman-Mu adalah kekuatan yang mampu untuk mengubah kehidupan kami, baik cara berpikir kami, sikap hati kami, bahkan tindakan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah kami tidak hanya sampai pada tahap mengerti dengan baik, tapi biarlah firman-Mu menjadi dasar dari dalam hidup kami, untuk kami melangkah menapaki hari hidup kami, dan kami boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Dalam ibadah minggu pagi ini, kita akan membaca bersama dari kitab 2 Samuel pasal yang kelima, 2 Samuel 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25 di bawah judul perikop Daud memukul kalah orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul kalah mereka di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langka di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Amin, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia atau yang diberkati adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara virtual pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita ada dalam sukacita Allah, dalam keadaan apapun, kita tetap mengimani bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, ya dan amin atas seluruh keberadaan hidup kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membahas firman Tuhan dengan tema kehadiran Allah memberi kemenangan. Salah satu kekuatan Raja Daud yang terbesar, ya, kekuatan Raja Daud yang terbesar adalah keyakinannya yang teguh akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita lihat beberapa kisah kehidupan Daud, ya, sebelum dia menjadi raja, ketika dia tinggal bersama dengan ayahnya, ketika dia menjadi gembala atas kawanan domba milik ayahnya, bahkan pun ketika dia menjadi raja atas Israel, kita bisa melihat ada beberapa pernyataan Raja Daud yang menunjukkan bahwa sepanjang ia hidup dia sungguh mengandalkan Tuhan, ya, dalam setiap langkah kehidupannya. Tentunya orang yang hidup mengandalkan Tuhan, dia punya keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Kalau sampai seseorang di dalam hidup apapun yang dia lakukan, segala sesuatu dia persembahkan kepada Tuhan karena ada keyakinan yang sungguh akan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Kita lihat salah satunya dalam peristiwa heroik ketika sebelum Daud melawan Goliat. Ya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, ya, ketika Daud ditanya, memang kamu bisa, ya, melawan Goliat, tentara Filistin yang begitu ditakuti oleh banyak orang. Dari segi tubuh aja tuh udah kalah menurut ukuran manusia, ya. Goliat dengan kegagahannya, dengan seluruh senjata perangnya, sementara Daud yang dikatakan wajahnya kemerah-merahan, tubuhnya mungil gitu ya. Diperbandingkan dengan tubuh Goliat saja dia udah kalah menurut ukuran manusia. Tapi saudara lihat pernyataan Daud dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, dia bilang begini, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga, ya artinya Tuhan juga, akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Saudara, sebuah pernyataan, ya, yang mengandung keyakinan yang sungguh akan kuasa Tuhan dalam kehidupan Raja Daud. Waktu itu dia belum jadi raja, dia masih menjadi seorang gembala. Ya. Ataupun ketika dia akan berhadapan dengan Goliat, masih dalam kisah 1 Samuel 17 ayat 45 dan 47, Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan ayat 47 dia katakan begini, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini belum berperang, belum melihat apapun, tetapi dia menyatakan sebuah pernyataan iman. Ya, sebuah pernyataan yang keluar dari mulut seorang Daud yang mengandung keyakinan teguh, keyakinan yang sungguh atas penyertaan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi dia. Bahkan beberapa kisah perjuangan Daud, baik melawan orang Amalek ataupun yang kita baca ketika sesaat setelah dia diangkat menjadi raja Israel, dia harus melawan musuh bebuyutan Israel yaitu bangsa Filistin. Ya. Daud selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Saudara, kita melihat sebuah kepasrahan hidup yang sungguh yang penuh kepada Allah yang ia sembah. Nah, keyakinan yang teguh akan kuasa pertolongan Tuhan dalam hidup kita, bagi saya ini modal utama, ini hal yang paling utama harus dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan, supaya kita bisa mengalami kemenangan atas setiap persoalan hidup apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Saudara, hal yang saat ini paling konkret kita alami bersama, tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semua kita merasakan dampaknya. Ya. Awal hari kemarin secara khusus kita masuk dalam sebuah aturan yang itu berlaku di awal masa pandemi. Ya. Kalau dulu istilahnya PSBB, sekarang PPKM, apapun istilahnya, tetapi itu sebuah aturan yang mengatur kita supaya bagaimana kita melakukan sebuah kehidupan yang baru, ya, sebuah kehidupan yang bisa dikatakan dibatasi oleh apapun. Semua kita menghadapi hal itu.
kita kembali dibawa masuk dalam sebuah situasi yang menegangkan, seperti yang kita alami di awal masa pandemi di awal tahun 2020. Dan nggak ada satupun yang bisa tahu kapan situasi ini akan berakhir. Banyak orang WhatsApp saya bilang begini, Bu Pendeta, aduh kira-kira kapan ya? Aduh saya ini bukan Tuhan gitu ya. Saya cuma bisa bilang, saya tidak pernah tahu, tapi satu hal yang saya tahu, saya nggak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir. Tapi satu hal yang saya tahu, yang saya bisa kasih tahu ke Bapak Ibu adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya, ya. Dan itu firman-Nya bagi setiap kita yang percaya padanya. Nah, ibaratnya saat ini Bapak Ibu dan saya sedang ada dalam peperangan. Kita menghadapi musuh yang tidak terlihat secara kasat mata, ya. Kita hanya lihat dampaknya. Dampaknya adalah ada orang-orang yang menderita terpapar COVID-19. Kita nggak lihat secara kasat mata, tapi kita bisa merasakan ada sesuatu yang mengancam seluruh keberadaan hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan, saudara, dalam situasi ini? Berusaha baik, berusaha hidup, mengikuti aturan-aturan yang ada, itu sangat baik. Dan itu yang dianjurkan kepada kita. Pakai masker, cuci tangan senantiasa, di bawah air mengalir dengan sabun yang bisa mematikan kuman, ataupun kita menghindari kerumunan, kita jaga jarak. Semua itu baik adanya untuk membawa kita terhindar dari penyebaran virus corona ini. Tapi apakah cukup dengan melakukan aturan itu saja? Aturan yang kita buat bersama, kita bisa terhindar. Saudara, saya punya beberapa pengalaman orang-orang yang hidup begitu teratur, yang begitu bersih gitu ya. Kemanapun dia akan lakukan segala macam. Saya ingat khotbah Pak Pendeta Haning, Pak Pendeta bilang, takut boleh tapi jangan sampai takut terlalu berlebihan gitu ya. Karena virus nggak lihat orang itu takut, dia itu siap atau tidak. Dimanapun, kapanpun, dengan gaya hidup apapun, kita semua bisa terjangkit virus ini. Ya. Nggak ada satu orang pun. Saya lihat orang yang hidup teratur pun dia bisa terjangkit virus ini. Ya. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, tidak ada hal lain yang bisa kita andalkan dalam hidup selain berserah penuh kepada Tuhan. Selain mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika kita harus menghadapi peperangan ini secara langsung, kita tahu bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Saya ingat tanggal 15 Maret tahun 2020, terakhir ketika kita beribadah di gereja. Saya katakan untuk Bapak Ibu, ya, kalaupun kita harus berhadapan peperangan langsung, artinya dengan kata lain, kalaupun kita terinfeksi virus itu, ya, satu hal yang tidak berubah, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tetap mengasihi kita, dia tidak melepaskan tangannya atas kita. Ya. Dan inilah keyakinan iman yang harus kita miliki dalam segala situasi kehidupan yang kita jalani dalam hidup ini. Inilah keyakinan iman yang dimiliki oleh seorang Raja Daud, yang hari ini kita renungkan dan itu menjadi teladan kepada kita. Dan apa yang Daud alami, kita bisa lihat itu sebagai bagian dari teladan yang sesungguhnya itu dinyatakan dalam kehidupan Yesus Kristus. Keteladanan, ketaatan Kristus itu menjadi Yesus menjadi tokoh utama yang menjadi teladan bagi kehidupan kita. Dan hari ini kita lihat dari seorang Raja Daud, keyakinan imanlah yang membawa kita mengalami kemenangan atas setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara, kalau kita lihat perikop pembacaan kita hari ini, ada dua, hari ini saya mau bagi dua hal. Apa yang menjadi kunci keberhasilan bagi setiap kita anak-anak Tuhan, di mana kita belajar dua kunci keberhasilan atau kemenangan yang dialami oleh Raja Daud. Apa sih yang Daud miliki? Apa sih yang Daud lakukan sampai dia bisa mengalami kemenangan atas perjuangannya, baik melawan bangsa Amalek, melawan orang Filistin, bahkan ketika dia menjadi raja. Ya, meskipun kita tahu Daud tidak sempurna, tapi hal yang paling menarik, nama Daud dipakai untuk menyertai nama Mesias, ya, Yesus Kristus, anak Daud. Berarti di mata Tuhan Daud adalah seseorang yang sangat spesial. Ya, saudara, hal pertama yang menjadi kunci keberhasilan atau kunci kemenangan
bagi seorang Raja Daud adalah Daud mengambil sebuah tindakan radikal, yaitu dia menjadikan Allah sebagai kubu pertahanannya. Bapak Ibu tadi lihat dalam ayat 17 ya, ketika setelah Daud mendengar bahwa orang Filistin maju hendak menangkap dia, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud segera pergi ke kubu pertahanan. Saudara, ini kan hal yang wajar dilakukan oleh semua orang ketika terancam ya, melindungi diri. Ya. Kalau dalam kisah ini dikatakan Daud pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan itu adalah tempat perlindungan yang menjadi tempat rahasia dan itu paling aman. Tempat kita bertahan, tempat saat itu Daud dan pasukannya bertahan dan mereka menjaga sehingga mereka tidak mungkin ditemukan oleh musuh. Biasanya itu terjadi di lembah-lembah. Lembah itu tempat yang jarang didatangi orang, ya, tempat bersembunyi dari kejaran musuh. Dan Daud lakukan itu, dia masuk ke kubu pertahanan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Daud di kubu pertahanannya? Kalau kita lihat ayat selanjutnya, kita dapatkan jawaban bahwa di dalam kubu pertahanan itulah Daud berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan. Maka sesungguhnya di sini kita lihat, kubu pertahanan Daud itu tidak bicara tempat lembah apapun. Tapi kubu pertahanan Daud sesungguhnya adalah Allah Sang Pencipta, Allah nenek moyangnya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang ia yakini mampu melindungi dia dan pasukannya dari serangan tentara Filistin. Itulah kubu pertahanan Daud. Daud tahu bahwa tempat perlindungannya di dunia ini terbatas. Dan itu pun menjadi bagian yang harus kita teladani dalam hidup kita. Bapak Ibu, dalam menghadapi peperangan kita bisa cari cara apapun untuk bisa selamat. Tapi ingat satu hal, apapun yang kita lakukan semuanya terbatas. Tapi ada satu hal yang tidak terbatas, tempat perlindungan kita, kubu pertahanan yang abadi, yaitu Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu setiap kali Daud mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang terjepit, dia langsung ambil keputusan. Pergi ke kubu pertahanan. Dia memutuskan untuk datang kepada Allah. Dan dia mendapatkan perlindungan itu. Saudara, tempat perlindungan kita saat ini, ya, alat yang bisa melindungi kita hanyalah doa. Hand sanitizer, apapun barang-barang yang saat ini kita pakai untuk menghindarkan kita dari virus, itu tidak bersifat abadi. Tidak bisa menyelamatkan kita. Ya. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Allah di dalam Yesus. Saya tidak bilang bahwa orang kalau percaya Tuhan nggak terserang virus gitu ya. Ini kan sekarang lagi viral gitu kan. Ya, percakapan-percakapan yang muncul kalau orang terkena COVID itu dia termasuk orang berdosa. Nggak ada gitu ya. Tapi yang saya tahu adalah ketika kita terpapar virus ini, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Itulah perlindungan yang nggak bisa diterobos oleh apapun. Termasuk sakit penyakit. Sakit penyakit bisa merontokkan tubuh jasmani kita. Tapi tidak bisa merontokkan iman kita kepada Tuhan. Ini yang dialami oleh Daud. Dan ini juga menjadi teladan bagi kita. Harus ada keyakinan penuh dalam diri kita bahwa Bapa di sorga tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Ataupun meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama kita mendengarkan permohonan kita. Sekali lagi dibutuhkan keyakinan yang sungguh, keyakinan yang kuat untuk percaya akan hal ini. Dan itu yang membuat Bapak Ibu dan saya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Jadi Allah adalah kubu pertahanan kita. Amin ya. Allah kubu pertahanan kita. Hal kedua yang kita bisa lihat dari kehidupan Raja Daud yang menjadi teladan bagi kita. Selain Daud menjadikan Allah sebagai kubu pertahanannya, kalau kita lihat dari kisah ini tadi, Daud juga menjadikan Allah sebagai penasehat utamanya. Ya, saudara perhatikan, setiap kali akan melakukan peperangan, Daud suka bertanya pada Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Daud bertanya kepada Tuhan karena dia punya, sekali lagi, dia punya keyakinan yang kuat bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik bagi hidupnya. Ya. Saat itu kan kita tahu ya, Daud sudah diurapi menjadi Raja Israel. Daud tidak sedang ada berlari seorang diri,
tapi dia bersama dengan sekelompok orang, pasukan yang cukup terkenal yang kita tahu nantinya itu menjadi pasukan tentara Daud yang begitu kuat, 400 orang, ya. Mereka banyak, Daud dikelilingi oleh banyak orang yang bisa memberikan nasihat. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah dia mengambil langkah yang tepat. Terlebih dahulu dia datang kepada Tuhan, Allah yang ia percaya punya kekuatan untuk menolong kehidupannya. Makanya Daud tanya, Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Saudara perhatikan, pertanyaan Daud mengandung pengertian bahwa Daud tahu dengan pasti Tuhan tuh tahu, Tuhan mengatur segala sesuatu. Tuhan yang tahu apa yang terjadi dalam hidup kita di masa yang akan datang. Ya, peramal aja kemarin bisa meninggal kan? Ya kan? Orang yang selama ini dipercaya banyak orang meramal kehidupan. Ya kalau saya sebut namanya nggak etis ya, gitu ya. Tapi kita tahu meninggalnya di Premier. Ya, saudara, orang bisa meramal apapun, tapi yang tahu itu Tuhan. Ya, Tuhan tahu apa yang terjadi atas hidup kita beberapa waktu ke depan. 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan, 1 jam ke depan, bahkan 1 detik ke depan pun tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dialami. Ya. Tapi yang tahu hanyalah Tuhan. Oleh karena itu, ya, yang harus kita lakukan adalah dengan keyakinan yang kuat, apalagi yang membuat kita ragu menjalani hidup kita di masa yang akan datang. Ya. Kalau dengan mata jasmani kita, ada banyak hal yang bisa membuat kita takut, membuat kita ragu, membuat kita bertanya apa yang akan terjadi dengan hidup kita di masa datang. Nggak usah tanya kemanapun, tanya Tuhan. Berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Petunjuk itu Tuhan akan berikan kepada kita melalui firman. Melalui setiap orang yang menolong kita, memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Dalam komunitas kita gereja, komunitas kita keluarga, kita mari saling menguatkan. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apa yang keluarga saya harus lakukan? Supaya kami terus mengalami kemenangan atas setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Dengan keyakinan yang sungguh, saudara, Daud menjadikan Allah penasehat utamanya. Dan dia mengalami kemenangan atas setiap perjuangan hidupnya. Saudara, menang atas setiap masalah adalah bagian dari kerinduan kita. Siapapun kita, waktu hadapi masalah, hal yang pertama kita rindu terjadi adalah saya menang Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa kemenangan atas setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini hanya bisa kita dapatkan. Hanya bisa saudara dan saya terima ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penguasa satu-satunya atas hidup kita. Kehadiran Allah itu selalu membawa kemenangan menurut ukurannya Tuhan. Kadang orang bilang begini, wah kalau yang kayak begini mah menurut ukuran manusia mah kalah gitu ya. Kalau orang meninggal karena COVID itu kalah. Ada itu. Kemenangan ketika kita bisa terima semuanya itu dengan iman, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus sendiri sebagai anak manusia menunjukkan teladan secara langsung kepada kita bagaimana dia berserah kepada Bapa, mengikuti semua petunjuk Bapa, meskipun dia harus menderita dan menyerahkan nyawanya. Namun di tengah segala penderitaan yang dialami oleh Kristus, kemenangan itu dia berikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Untuk itu saudara, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Minggu ini banyak hal kita alami, termasuk di dalamnya ada banyak saudara-saudara kita yang harus menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID, beberapa jemaat kita. Bahkan juga kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita jemaat juga berduka karena kehilangan salah satu jemaat kita. Bahkan juga mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang kehilangan saudara, kehilangan rekan kerja karena pandemi ini, karena virus corona. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, andalkanlah Tuhan supaya kita bisa menang, memandang semua peristiwa ini dengan cara pandang Tuhan. Saya ingat Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah
orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ayat 8 katakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, aliran air, yang merambat akar-akarnya ke batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah kekuatan yang bisa kita miliki untuk kita mendapatkan kemenangan. Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara jemaat. Tuhan menyertai, memberkati kehidupan kita. Sehingga ketika kita pun diizinkan menghadapi persoalan dalam hidup ini, kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, kehidupan sumber kekuatan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami hari ini bahwa Allah hadir dalam hidup kami untuk memberikan kemenangan. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami diizinkan untuk menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, secara khusus kami semua umat Tuhan memasuki masa kedua, hal-hal yang kami hadapi dalam pandemi COVID ini. Ada banyak hal yang akan kami hadapi, tapi kami percaya ketika Engkau hadir kami mengalami kemenangan. Maka meteraikanlah firman ini dalam hati setiap kami ya Allah. Agar kami boleh tetap hidup benar di tengah situasi yang tidak benar sekalipun. Berespon benar. Bahkan memandang segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Agar kami terus mengalami kemenangan. Dan kemenangan kami itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah Tritunggal yang menjaga memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh dipersatukan dalam persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan melalui ibadah minggu yang kami lakukan secara virtual pagi hari ini. Dan kami bersyukur kebenaran firman Tuhan telah dinyatakan untuk menguatkan setiap kami, agar kami boleh tetap hidup dalam pengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Beberapa waktu ke depan, bahkan hari demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Ke depan yang akan kami lalui, kami tahu Tuhan sudah mengatur segala sesuatu baik adanya. Dan biarlah kami tetap ada dalam keyakinan yang sungguh, yang kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahwa hidup kami terus mengalami kemenangan atas setiap persoalan yang kami hadapi. Pagi hari ini kami menyatukan hati kami berdoa secara khusus bagi setiap kami umat Tuhan, baik pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, memasuki masa kedua kami menjalani pandemi ini Tuhan. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, masalah pekerjaan kami, usaha kami, masalah studi anak-anak kami, bahkan juga kesehatan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Perlengkapi setiap umat-Mu dengan kuasa ilahi-Mu ya Bapa. Agar kami boleh tetap membangun keintiman hubungan dengan Tuhan di tengah situasi tersulit apapun yang kami hadapi. Sehingga kami boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Tuhan menyertai kehidupan kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu kami berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sampai dengan hari ini terus bergumul dengan kelemahan tubuh. Berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Albertina Penturi, Bapak Peter Simanjuntak, yang saat ini secara khusus sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit, Ibu Tiurlan Tambunan, Ibu Hana Eskatobing, Ibu Eriwana,
Ibu Mary Tanjaya, Ibu Norlan Sinaga Borosimbolon, Om Alisa Rajalado, Bapak Edward Lewakabesi, Bapak Jimmy Sitompul, Bapak Lambok Silalahi, Bapak Rondang Panggabean, Bapak Ardi Panggabean, Ibu Yuli Simbolon, Bapak Leo Sitanggang, bahkan juga saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi mandiri, Anak Reta Rajalado, Bapak MS Pakpahan, Ibu Anik Papahan, Bapak Maradona Suripati, Ibu Ina Rajalado, anak terkasih Baby Rajalado, Bapak Miron Panjaitan, Ibu Eva Simanjuntak. Bahkan juga keluarga kami, saudara kami yang saat ini Tuhan, mereka sedang berjuang dalam kelemahan tubuh, apakah itu karena sakit penyakit yang diderita ataupun karena terpapar virus COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan nyata bagi saudara-saudara kami. Bahkan juga mereka yang sedang menjalani proses pemulihan, Ibu Christine Laiskodat Suwatan, Adik Jonas Simamora, dan Ibu Linda Simatau. Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Pemulihan Allah terjadi bagi tubuh jasmani mereka. Bahkan kami tahu Tuhan dan kami imani dalam keyakinan yang sungguh di dalam Tuhan. Meskipun tubuh ini masih lemah, biarlah kekuatan iman itu ada pada setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Sehingga mereka percaya dalam iman bahwa Tuhan sudah memulihkan kehidupan mereka. Sehingga semua pengobatan yang harus dijalani, semuanya dijalani dengan kedisiplinan dan ketaatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga Laiskodat Suwatan yang beberapa waktu lalu Tuhan, tepatnya hari Rabu, mereka mengalami duka cita karena Tuhan memanggil almarhum Bapak Joel Dasan Laiskodat kembali ke pangkuan Tuhan. Tuhan berkati Ibu Christine, istri terkasih yang ditinggalkan bersama anak-anak cucu, Marvin Nesa dan juga anak terkasih Vina, bahkan juga Krisela, dan juga semua keluarga besar Laiskodat Suwatan yang berduka. Mari Tuhan, kekuatan Allah Tuhan berikan, kemampuan untuk memandang peristiwa kematian dengan cara pandang Tuhan, bahwa itulah cara yang Tuhan sedang lakukan untuk mendekatkan orang-orang yang terbaik, mereka yang mengasihi Tuhan kembali ke pangkuan Tuhan. Dan ajarkan kami semua juga untuk mempersiapkan hidup kami. Bagaimanapun cara yang Tuhan lakukan untuk memanggil kami. Kami semuanya siap, kami tetap kuat dan kami tetap juga memandang segala sesuatu dengan cara pandang yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, penghiburan yang sejati Tuhan berikan bagi seluruh keluarga besar Laiskodat Suwatan. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, berdoa untuk saudara Lucky Gustav Willing, saudari Karisma Angelia Lubis, Diaken Ibu Keti Utagalung, dan penatua saudari Sari M. Purba. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka terus percaya ada dalam keyakinan sungguh bahwa Tuhan bersama dengan kehidupan mereka di waktu-waktu yang baru yang akan dijalani, dan terlebih lagi mereka mempersembahkan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk perjalanan ibadah yang berlangsung secara online dalam gerejamu. Biarlah Tuhan kami tidak dibatasi, kami tidak terbatas cara berpikir kami, tetapi kami boleh ambil bagian dalam setiap kegiatan yang ada. Supaya iman kami semakin kuat, roh kami diperlengkapi untuk kami boleh tetap kuat menghadapi segala situasi yang ada. Ibadah-ibadah secara kategorial yang boleh dilakukan Tuhan berkati, segala fasilitas yang kami pakai juga diberkati oleh Tuhan. Semua para pelayan Tuhan, baik penatua, diaken, bahkan juga guru-guru sekolah minggu, TU Koster, dalam mempersiapkan seluruh rangkaian ibadah, baik ibadah minggu maupun kategorial, berkat Tuhan juga menyertai para pelayanmu dan keluarga. Bahkan juga berdoa ya Tuhan untuk Sinode Gereja Tuhan GKO yang Tuhan terus pakai untuk menjadi gereja yang misioner. Mari Bapak Engkau berkati majelis sinode dengan semua jajaran yang ada, program-program yang dipersiapkan, bahkan apapun yang boleh diputuskan, biarlah semuanya itu untuk kelangsungan gerejamu, menjadi gereja yang menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Hikmat Tuhan ada para pelayan, baik majelis sinode, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta, mulai dari Sumatera, bahkan sampai ke ujung tanah Papua, Merauke. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga tetap mendoakan situasi yang ada di sekitar kami, di tengah-tengah bangsa ini, bahkan dunia ini, mari Tuhan berkati. Segala ketakutan, keraguan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Karena kami tahu hikmat Tuhan ada pada para pemimpin kami. Keputusan kebijakan yang mereka ambil biarlah untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Kami mohon ampun ya Bapa, kalau dalam hidup ini ada banyak hal kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan doa dan pergumulan kami hanya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Lukas 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sementara itu kita akan memuji Tuhan dari Kidung Keesayan 385. Aku suka membagi. Jemaat, marilah kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kegiatan-kegiatan kategorial dan non-kategorial, yaitu DSS, PW, Pelpri, Lansia, Pemuda, dan Sekolah Minggu, secara online dengan teknologi komunikasi atau aplikasi WA, Zoom rekaman firman Tuhan. Untuk hari Senin 5 Juli 2021, doa setiap Senin, majelis dan pengurus komisi bertempat dari rumah masing-masing mulai pukul 19.30 WIB. Pelayan firman Pendeta Irene Monalisa Tetelepita. Yang kedua, Selasa 6 Juli 2021 persiapan majelis dari rumah masing-masing melalui Zoom pukul 19.30 WIB. Penatua Risman Sibarani. Kamis 8 Juli 2021 kebaktian Pelpri dari rumah masing-masing melalui Zoom mulai pukul 19.30 WIB. Pelayan firman Penatua Risman Sibarani, pelayan liturgi Penatua Jakaria Sembiring. Jumat 9 Juli 2021 kebaktian PW bertempat di rumah masing-masing melalui Zoom pukul 17 WIB.
Pelayan firman, Penatua Jakaria Sembiring, pelayan liturgi Diaken Justina Matoke. Sabtu 10 Juli 2021, persiapan guru sekolah minggu bertempat dari rumah masing-masing melalui Zoom, mulai pukul 16 WIB, pelayan firman Penatua Ipon Sohisa, pelayan liturgi Diaken Piskatanti Tarigan. Minggu 11 Juli 2021, kebaktian sekolah minggu dari rumah masing-masing mulai pukul 8 WIB. Dan kebaktian pemuda dari rumah masing-masing pukul 16 WIB. Pelayan firman Penatua Robert Kutagalung, pelayan liturgi Saudari Gloria Matoke. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Saudara Lucky Gustav Wawiling, Saudari Karisma Angelia Lubis, Diaken Keti Hutagalung, dan Penatua Sari M. Purba. Hadiah firman Tuhan diambil dari Yesaya 43 ayat 2, demikian firman Tuhan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Pengumuman, persembahan dalam setiap ibadah di rumah dapat menggunakan QR Code atau melalui transfer melalui rekening Bank CIMB Niaga GKO Bintaro Jaya. Dalam rangka pencarian dana pengadaan kantor Sinode GKO, Biro Sarana Prasarana atau Satgas, tahap kedua mengedarkan kupon. Jemaat dimohon berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan kupon. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi majelis wilayah atau ke majelis yang namanya tertera dalam warta jemaat dan kantor sekretariat C36 atau langsung transfer ke rekening Biro Satgas Bank Mandiri. Terima kasih untuk partisipasi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita melaksanakan himbauan pemerintah, yaitu gerakan 3M dan gerakan 5N dan gerakan 3T. Terima kasih atas perhatian jemaat. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga pada hari Rabu 30 Juni 2021, almarhum Bapak Joel Dasan Laiskodat dalam usia 55 tahun. Beliau adalah suami dari Ibu Christine Suatan. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus memberi penghiburan dan kekuatan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Mohon dukungan doa dari jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian Tuhan pimpin anakmu. Kau tetap dekat.
Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Teruslah bersaksi tentang Kristus melalui seluruh hidup saudara. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji ku sembah, Kau Tuhanku penerus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jalanku sesat, bukan tanganku erat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu pagi ini telah selesai. Atas nama seluruh para pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini, kami ingin sampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Tetap jaga kesehatan, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus pelayanannya, Ibu. berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sejahtera dari Tuhan. Stay safe semua. Tuhan berkati. Halo Bu Linda. Enggak pakai gambar. Error laptopnya. Tania dari Bali. Selamat hari Minggu. Kakak. Halo Bu Lucy. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Kumaha ada mah. Mana? Satu-satu di ini. Cucunya Pak